Hai Cinggu, kembali lagi dengan channel kesayangan kita, Drakor Universe. Kali ini Mimin mau melanjutkan drama Extraordinary You Part 4. Mimin udah bikin part 1, 2, dan 3. Bagi yang belum nonton, Mimin sarankan untuk nonton episode-episode sebelumnya. Link video Mimin taruh di deskripsi di bawah ya. Tanpa kepanjangan basa-basi, kita mulai recap drama Extraordinary You Part 4. Di episode sebelumnya, Dan-oh berlari ke arah pria itu. Dan untuk pertama kalinya dia bisa melihat dengan jelas pria yang menjadi takdirnya. Dan-oh terpesona dengan ketampanannya. Hai, sapa Dan-oh. Dan dia sudah melompat ke rumah sakit. Dan-oh bangkit dengan marah. Dia sudah susah payah menemukan pria itu, tapi dia malah masuk rumah sakit. Do-hwa datang ke rumah sakit untuk mengunjungi kakaknya. Kebetulan, dia bertemu dengan Dan-oh. Mereka memutuskan untuk bicara di taman rumah sakit. Do-hwa tiba-tiba bertanya, haruskah dia menelpon Kyung? Dan-oh menjadi semakin kesal, karena dia jauh-jauh sampai ke rumah sakit hanya untuk sekian membicarakan Kyung. Dan karena harus melakukan kehendak penulis, maka Dan-oh menjawab dengan nada lembut kalau Kyung mungkin tidak akan datang. Di luar komik, adegan berakhir. Lalu Dan-oh berpamitan. Do-hwa berkomentar Dan-oh sangat aneh belakangan ini. Dia selalu saja membicarakan mengenai penulis dan dialog. Do-hwa masih terus menggerutu mengenai sikap aneh Dan-oh yang menyentuh punggung setiap pria di sekolah. Dan-oh terkejut. Dia melakukan hal itu di bayangan dan harusnya Do-hwa tidak mengingatnya. Untuk memastikan, Dan-oh membawa Do-hwa ke tangga darurat. Dan-oh bingung untuk menjelaskan situasi sebenarnya. Dan satu-satunya cara yang terpikirkan olehnya adalah membenturkan kepalanya ke hidung Do-hwa hingga hidung Do-hwa berdarah. Do-hwa berteriak kesakitan sambil memarahi Dan-oh yang sudah gila. Dan-oh menjelaskan bahwa mereka berada di dunia komik. Semua yang mereka lakukan atas kehendak penulis. Tapi, karena mereka adalah karakter komik yang sadar, jadi bisa ingat semua yang ada di luar panggung dan mengatakan semua akan kembali normal sesuai alur cerita. Dan-oh tersenyum pergi meninggalkan Do-hwa. Do-hwa yang mengajar tidak berhasil menemukannya. Di dunia komik, Do-hwa sudah memegang kembali barang yang tertinggal di kursi taman tadi. Dia juga bertemu dengan kakaknya. Do-hwa jadi tersadar, bagaimana bisa dia memegang barangnya padahal jelas itu tertinggal di kursi taman saat Dan-oh menariknya ke tangga darurat. Dan juga hidungnya yang berdarah tiba-tiba kembali normal. Di luar komik, Dan-oh sudah kembali ke sekolah. Sepanjang jalan menuju kelas, Dan-oh terus melatih cara menyapa dan yang membuatnya terkejut adalah pria itu ternyata satu kelas dengannya. Dan-oh memberitahu kalau pria itu beberapa kali menyelamatkannya. Pria itu tetap diam. Dan-oh langsung menduga kalau pria itu pasti tidak ingat. Dan-oh juga melihat tag name pria itu yang kosong, yang artinya dia adalah figuran tanpa nama. Di rumah sakit, dia terus berbicara dengan kejam. Karena sedang di panggung, dia berterima kasih karena Kyung sudah mengkhawatirkannya. Tapi Kyung menjawab dia sama sekali tidak mengkhawatirkan Dan-oh. Aku tahu kamu tidak mengkhawatirkanku, brengsek. Ini hanya dialogku. Maki Dan-oh dalam hati. Lalu Kyung pergi meninggalkan Dan-oh. Di luar dunia komik, adegan sudah berakhir dan Dan-oh mengumpat kesal karena penulis membuat dirinya terus menyukai Kyung. Dan-oh melihat daftar murid di kelasnya, ternyata pria itu adalah murid dengan nomor urut absen 13 tanpa nama. Melihat itu, Dan-oh menjadi sedih. Dan-oh ada di dapur kantin. Jin Mi-hye di sana pun bertanya apa Dan-oh sudah menemukan pria takdirnya itu. Dan-oh menjawab sudah menemukan pria tersebut. Namun, dia hanyalah seorang figuran. Bahkan penulis tidak menggambar wajahnya. Jin Mi-hye menyuruh untuk menyerah saja. Tapi Dan-oh berkata menyerah bukanlah pilihan. Saat itu Do-hwa tiba di kantin dengan keadaan kacau. Do-hwa memberitahu kalau sangat sulit baginya untuk kemari. Do-hwa kaget melihat Jin Mi-hye dan bertanya pada Dan-oh,
Apakah Jin Misha juga sadar ini adalah dunia komik? Dan Oh menganggukkan kepalanya. Dan Oh segera memberikan buku komik Secret untuk Dohwa. Dia sadar bahwa dia bukanlah karakter utamanya. Dohwa berusaha menyangkal fakta. Jin Misha akhirnya mengeluarkan panggung ceritanya yang waktu itu dia gunakan untuk menjelaskan dunia komik ini pada Dan Oh sebelumnya. Dunia komik. Namju tiba-tiba muncul. Dia menghalangi pandangan Dan Oh yang sedang menatap 13 dari jendela. Namju sibuk melihat Juda yang sedang menyiram bunga di taman. Dia bahkan bergumam memuji Juda yang manis. Karena scene panggung sudah selesai, Dan Oh menggeser Namju dari jendela. Dohwa menghampiri. Mereka berdua menatap 13 dari jendela. Saat itu 13 melihat ke jendela, Dan Oh malah panik dan langsung menunduk serta menarik Dohwa untuk menunduk juga. Dohwa langsung berkomentar kalau Dan Oh menjadi gila jika menyangkut pria tampan. Dia bangkit kembali dan melihat ke jendela lagi, tapi 13 sudah hilang. Tiba-tiba Dan Oh mendapatkan penglihatan storyboard. Juda berjalan di koridor dengan membawa banyak box ice kering. Dia melihatnya dan menawarkan bantuan untuk membawakan box itu ke dalam lab. Saat masuk lab, Dan Oh tidak sengaja menjatuhkan ponsel Namju. Saat Dan Oh mengambilnya, Juda meminta Namju untuk mengambilnya sendiri. Namju menatap dengan intimidasi sehingga membuat Juda berjalan mundur. Dan Oh juga berjalan mundur dan membuatnya menabrak box itu hingga terjatuh. Yang aneh adalah dia melihat 13 di sana. Dan Oh menemukan 13 di taman. Dan Oh meminta dia membantunya. Dia berniat mengubah jalan ceritanya, tapi 13 hanya diam dan tidak menjawab apapun. Dunia komik. Sesuai storyboard, Dan Oh membantu Juda membawa icebox ke lab, sampai pertengkaran kecil antara Namju dan Juda. Saat Juda berjalan mundur, Dan Oh memberi tanda pada 13 untuk menahan box agar Dan Oh tidak jatuh. Anehnya, cerita jadi berubah, karena 13 menahan dari belakang. Box itu jadi jatuh ke depan dan mengenai Juda. Namju langsung panik dan khawatir memeriksa kondisi Juda. Dan Oh jadi bingung, apakah kalau begini dia berhasil mengubah jalan cerita? Hari sudah sangat sore. 13 masih berada di sekolah dan pergi ke perpustakaan. Dan anehnya, dia tidak tampak terkejut melihat barang-barang yang melayang. 13 melukis bunga yang dilihatnya tadi bermekaran. Extraordinary episode 6. Dunia komik. Dan Oh sedang berjalan-jalan bersama mereka pergi ke toko aksesoris. Saat itu Dan Oh tertarik melihat sebuah gantungan kunci. Saimi langsung menduga kalau Dan Oh ingin memberikan gantungan kunci ini untuk Kyung. Mereka sudah selesai berbelanja, tapi skin masih juga belum berakhir. Dan Oh sampai bingung karena skin kali ini sangat panjang. Baru juga dipikirkan, Saimi tiba-tiba berseru kaget karena melihat Juda yang kerja part-time di sebuah restoran. Melihat itu, Dan Oh jadi paham, skinnya saat ini adalah melihat Juda melakukan part-time. Di seberang toko, Juda dimarahi oleh salah seorang pelanggan. Dia bahkan bersikap kelewatan dan hendak memukul Juda. Saat itu Dohwa tiba-tiba muncul dan menyelamatkan Juda. Kemudian Dohwa mengantarkan Juda pulang ke rumah. Sepanjang jalan, Juda berterima kasih pada Dohwa. Saat itu, Namju ternyata sedang menunggu Juda di depan rumahnya. Namju tampak cemburu saat melihat mereka. Dohwa sendiri langsung pamit untuk pergi. Itulah skin yang harusnya dilakukan. Di luar komik, Dan Oh mengejar 13 ke taman. Dia sampai terjatuh karena terburu-buru. Walau terluka, Dan Oh tidak peduli dan langsung lari. Dan Oh khawatir karena dia melihat luka di tangan 13. Jadi dia segera mengambil kotak P3K yang terletak di atas lemari. Karena tidak sampai, Dan Oh menggunakan kursi untuk berpijak. Dia hampir saja terjatuh jika 13 tidak menangkapnya di saat yang tepat. Dan Oh dan 13 saling mengobati luka mereka masing-masing. Dan Oh berkata akan menyenangkan jika 13 dengan wajah yang tampan bisa merubah takdirnya. 13 tidak berkomentar apapun. Para siswa berkumpul di mading. Mereka melihat pengumuman mengenai siapa saja peserta yang bisa mengikuti perkemahan musim panas. Dan Oh ada di sana sedih karena 13 tidak termasuk di dalamnya. Dan Oh kembali bertemu 13. Dia melihat luka di tangan 13 yang sudah hilang.
Jadi pembicaraan mereka sebelumnya pasti sudah dilupakan oleh 13. Setiap bertemu Dan-oh selalu memperkenalkan namanya kapanpun dan dimanapun. Dan selama dia memperkenalkan dirinya, 13 selalu hanya diam. Hari ini seluruh siswa melakukan karya wisata. Dan-oh masuk ke dalam mode karakter komiknya. Kakinya bergerak sendiri menuju arah Kyung. Dan-oh menyerahkan hadiah yang sudah disiapkannya pada Kyung. Dengan kejam, Kyung membuang gantungan itu ke lantai dan menginjaknya. Tidak hanya itu, dia memperingati Dan-oh agar lain kali tidak memberikannya sampah seperti ini. Setelah itu, dia pergi meninggalkan Dan-oh. Semua langsung berkumpul karena mereka khawatir melihat penolakan Kyung. Dan-oh menangis sedih. Di luar komik, adegan selesai, Dan-oh berhenti menangis. Tampak kalau maskara matanya luntur. Tapi walau begitu, dia malah tertawa senang dan menyuruh semuanya untuk tidak khawatir. Semua bingung melihat sikap Dan-oh dan menganggapnya gila. Dunia komik. Dan-oh sudah berada di atas rel kereta lagi untuk melanjutkan perjalanan. Matanya terlihat memerah setelah menangis. Juda yang menghampirinya tampak khawatir dan menanyakan keadaannya. Saat itu, Namju menghampiri Juda dan memberikan topoki yang tadi Sochul dan kawan-kawan makan. Karena adegan di panggung sudah berakhir, Dan-oh segera mengambil. Dia bahkan berkata akan memakan topoki itu bersama Juda. Semua sudah tiba di tempat acara perkemahan. Dan-oh melihat satu persatu peserta yang ikut. Dia malah berjumpa dengan Do-hwa. Do-hwa terlihat khawatir karena kejadian sebelumnya. Dan Dan-oh malah balik bertanya apakah dia melihat 13. Do-hwa menjawab pasti dia tidak ikut karena 13 tidak punya nama. Mendengar jawaban Do-hwa, Dan-oh langsung menggerutu dan mengucapkan semua kata kasar untuk penulis. Do-hwa yang panik berusaha menghentikannya, tapi Dan-oh malah lanjut memaki. Sementara Do-hwa sibuk menutup mulutnya. Adegan sudah berganti lagi dan Dan-oh yang bersantai bersama Saimi. Saimi membeli sebuah batu hitam panjang. Saimi menjelaskan kalau batu itu jika patahkan dua orang lawan jenis menjadi dua, maka semakin besar patahan batu yang kita patahkan, artinya sebesar itu perasaan kita terhadap orang tersebut. Saimi membeli dua batu, satu untuknya dan satu lagi untuk Dan-oh. Dia bahkan menyemangati Dan-oh untuk menggunakan batu itu bersama Kyung. Dan-oh menegaskan kalau dia tidak membutuhkannya. Saat itu Dan-oh malah melihat storyboard yang akan terjadi. Dia dan Kyung berdiri berhadapan. Kyung mematahkan batu itu dan kemudian membuang batu itu ke laut. Dan-oh berjalan mendekati laut hingga hampir tenggelam demi mengambil batu yang Kyung lempar. Dan di sana ada 13 yang melihat semua itu. End storyboard. Dan-oh terkejut dengan yang dilihatnya. Dia segera meninggalkan Saimi dan mencari 13. 13 ada di tebing pantai. Dan-oh sangat senang karena dia menemukan 13. Dia langsung menghampirinya dengan riang. Dan-oh meminta tolong kepada 13 agar membantunya saat dia memasuki air. Namun 13 tetap diam. Dunia komik. Do-hwa kembali ke kamar hotel. Setelah Kyung pergi, Namju yang ada di sana langsung menghampiri Do-hwa dan bertanya apakah Do-hwa menyukai Juda. Do-hwa menyangkalnya karena mereka hanya berteman. Namju memberi peringatan agar Do-hwa menjauhi Juda. Do-hwa hanya bisa diam. Dia sadar kalau dia hanya bisa bergerak sesuai cerita. Itu adalah takdirnya. Dunia komik. Dan-oh berada di pinggir pantai dengan batu hubungan di tangannya. Kyung muncul di belakangnya. Begitu muncul, Kyung langsung bicara dengan kejam pada Dan-oh. Walau kata-kata Kyung kejam, Dan-oh hanya bisa tersenyum sesuai kehendak penulis. Kyung meraih batu yang ada di tangan Dan-oh dan mematahkannya. Bagian patahan punya Kyung jauh lebih besar daripada Dan-oh. Kyung terlihat muak malah melempar batu di tangannya ke laut. Dan-oh tanpa bisa menghentikan langkah kakinya, hanya bisa terus berjalan ke laut untuk mengambil kembali batu yang dilemparkan oleh Kyung. Dia melirik ke 13 dan yakin kalau 13 akan membantunya. Sayangnya, 13 hanya tetap diam berdiri di sana melihatnya. Sama seperti di storyboard. Dan-oh tidak bisa melakukan apapun. Langkahnya baru bisa berhenti setelah dia mendapatkan batu itu kembali di tangannya. Di luar komik, Dan-oh menangis sedih karena tidak bisa melakukan apapun. Dan-oh yang berada di tepi tebing berusaha membangun menara batunya. Dia mengganti permohonannya dan berdoa dengan tulus. Tapi tidak peduli beberapa kali pun dia mencobanya, menara batunya tidak bisa berdiri. Tangis Dan-oh akhirnya pecah. 13 datang dan mendekat. Lalu dia membantu membangun menara batu
Dan Oh beranjak pergi dari sana. Tapi walaupun dia berbalik pergi, 13 tetap tidak pergi dan berusaha membangun menara batu. Dan terlihat kalau keinginan yang Dan Oh tulis adalah, aku ingin hidup. Ajaibnya, menara batu yang dibangun 13 tidak terjatuh. Menara itu berdiri. Dan kita diperlihatkan kalau di dalam tas 13 ada buku secret. Dan Oh, gumam 13. Bagi kalian yang penasaran kelanjutan kisahnya, dukung terus channel Mimin ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Gomawo Cinggu.